Sayyid dan Habib merupakan dua entitas berbeda. Sayyid dari Hijaz, sementara Habib dari Yaman. Kalimat menarik ini diunggah dalam tulisan berjudul Beda Sayyid dan Habib menurut Kiai Haji Agus Sunyoto. Video ini akan mencoba mengurai berdasar statement tersebut dari sudut kronologi, momen, dan tujuan para Sayyid dan Habib ke bumi Nusantara melalui pendapat seorang sejarawan Nahdlatul Ulama sekaligus penulis Atlas Wali Songo, yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto. Pertama, tentang kehadiran Islam di Nusantara. Kiai Haji Agus Sunyoto menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara sejak abad 7 Masehi, di era Kerajaan Kalingga. Pada abad ini, dakwah Islam masih bersifat individual atau lewat para pedagang, artinya belum bersifat komunal atau masif dan sistematis. Setelah periode abad ke-7, barulah pada abad 9 hingga 10 Masehi, para penyebar Islam dari Persia sudah mengawali masuk ke Nusantara. Mereka, para penyebar Islam dari Persia ini, dikenal sebagai keluarga Lor yang membangun pemukiman di Jawa bernama Pemukiman Loram atau Loran. Siapakah tokohnya? Tentu kita sudah mengenal namanya. Di antara tokohnya bernama Fatimah binti Maimun hingga Syekh Subakir. Penting dicatat bahwa sampai abad 10 Masehi ini belum dikenal istilah penyebar Islam dengan sebutan Habib. Kedua, kapan para Sayyid ataupun Habib mulai menyebarkan Islam di Nusantara? Jawabannya adalah pada abad 14 Masehi. Pada abad ini, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka ini adalah keluarga atau para keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar ke berbagai wilayah. Harus digarisbawahi bahwa para Sayyid-Sayyid ini leluhurnya berasal dari Hijaz, bukan dari Hadramaut Yaman. Beliau-beliau adalah keturunan Al-Kadimi Al-Husaini dan Al-Jilani Al-Hasani, bukan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Yang terpenting untuk dijadikan teladan bahwa para Sayyid Hijaz ini datang ke Nusantara membawa keteladanan sikap berupa keramahan dan berbasis kearifan lokal. Adakah tokoh-tokohnya yang tercatat pada abad ke-14 ini? Di antara tokoh-tokohnya bernama Sayyid Maulana Malik Ibrahim, ada lagi tokoh Sayyid Datuk Kahfi, ada lagi Sayyid Jumadil Kubro, hingga tokoh Sayyid Hasanuddin Kuro. Beliau-beliau ini menanggalkan budaya asal, bukan untuk menghilangkan jejak, tetapi untuk berasimilasi dan berakulturasi dengan warga Nusantara. Tidak hanya warga masyarakat kelas bawah saja, beliau-beliau juga masuk ke lingkungan keluarga para raja. Apa tujuannya? Jelas misi mereka adalah memperbesar persebaran Islam. Dan dari sinilah kemudian secara lebih masif kelak dilanjutkan oleh suatu majelis yang disebut dengan Majelis Wali Songo pada abad 15 Masehi. Jadi, tidak terlalu berlebihan jika kemudian dari proses asimilasi itu, kelak lahir rumpun keturunan Sayyid menyebar di Nusantara, atau yang biasa diistilahkan dengan Sadah Al-Jawi, keturunan Sayyid Hijaz di Nusantara. Jika dikembalikan kepada Sayyid dan Habib, maka abad 14 ini adalah para Sayyid yang berdakwah dengan mengedepankan kearifan lokal, ramah, berasimilasi, berakulturasi dengan warga lokal. Sekali lagi adalah para Sayyid, bukan Habib. Bagaimana kemudian di abad 15? Pada abad 15 Masehi, Islam sudah sangat besar di Nusantara. Banyak keturunan para Sayyid Hijaz atau Sadah Al-Jawi yang jadi pemuka Islam. Hal ini khususnya dari lingkungan kerajaan atau kesultanan. Para Sadah Al-Jawi ini menjadikan ajaran Islam memiliki wajah yang khas Nusantara. Ajaran Islam berbasis keramah tamahan dan kearifan lokal Nusantara. Kiai Agus Sunyoto menjelaskan, para Sayyid Hijaz, Makkah, Madinah, datang ke Nusantara secara bergelombang-gelombang. Pada gelombang kedatangan Sayyid Hijaz berikutnya, Nusantara sudah terdapat banyak Sadah Al-Jawi. Kedatangan Sayyid Hijaz pada gelombang berikutnya ini sudah mendapat sambutan hangat kalangan Kesultanan Nusantara. Apakah abad 15 ini sudah ada istilah penyebar Islam dengan sebutan Habib? Jawabannya masih sama, belum.
Mari kita masuk ke akhir abad 18 Masehi, tepatnya pada tahun 1790 Masehi. Konflik besar terjadi di Makkah Madinah atau Hijaz. Konflik ini disebabkan gerakan pemurnian kaum Wahabi di Makkah. Dampaknya para sayyid banyak yang dieksekusi dan diburu kaum Wahabi. Ini menjadi gelombang berikutnya sehingga para sayyid dari Hijaz ini datang mencari suaka hidup di Nusantara. Dalam tulisan berjudul Beda Sayyid dan Habib menurut Agus Sunyoto, disebutkan bahwa para sayyid dari Hijaz ini ditampung dan dicarikan tempat oleh pemimpin kala itu. Pemimpin itu adalah kakek dari Pangeran Diponegoro, yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Ingatkan siapakah beliau? Sultan Hamengkubuwana II. Beliau adalah Raja Keraton Yogyakarta yang memiliki panglima utama bergelar KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, dikenal sebagai panglima utama dan penasehat sultan yang memimpin perlawanan saat peristiwa Geger Sepoi 1812 melawan Inggris. Pendek kata, KRT Sumodiningrat adalah panglima yang tanpa ada catatan sejarah baik dari keraton maupun Inggris, tiba-tiba namanya dikaburkan dengan nama baru yaitu Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwana II terhadap para sayyid yang datang pada masa ini? Sangat istimewa. Oleh Sultan Hamengkubuwana II, mereka diberi tempat untuk hidup di sekitar Jogja. Tempat ini kelak dikenal dengan istilah wilayah Sayyidan, atau tempat tinggalnya para sayyid keturunan Rasulullah dari tanah Hijaz. Jadi, jika ada pertanyaan, siapa para sayyid yang mengangkat senjata mengikuti Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa? Jawabannya adalah, para sayyid dari Hijaz yang berada di kampung Sayyidan inilah, yang ikut mendukung perang yang dikomandoi Pangeran Diponegoro tersebut. Sekali lagi, para sayyid dari Hijaz, bukan dari tempat yang lain. Bahkan, saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda pada 1830 Masehi, para sayyid dari Hijaz ini beserta para pengikut Diponegoro lainnya pun tetap tak mau menyerah. Mereka melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Jika sudah sampai pada titik ini, tentu aneh apabila masih ada yang bertanya, kenapa Kiai Hasyim Asy'ari tidak mendakwahkan Islam saja, namun sekaligus melawan penjajah? Aneh apabila masih bertanya, kenapa setelah Nahdlatul Ulama berdiri, serta-merta tanpa undangan, pemberitahuan, atau instruksi semua kiai-kiai pesantren berbondong-bondong bergabung di dalamnya? Aneh apabila masih ada yang bertanya, kenapa setelah fatwa jihad Kiai Hasyim Asy'ari, para kiai dan santri dari berbagai ujung wilayah Jawa berjuang mati-matian di Surabaya? Semua berakar kepada satu tujuan, yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah juga yang tertulis dalam bab 4 pasal 8 ayat 2, tentang tujuan Nahdlatul Ulama. Terus, kapan kabar Habib itu datang ke Nusantara? Mari kita kembali kepada Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau menjelaskan bahwa pada 1832 Masehi, 2 tahun setelah Perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan para Habib dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Habib Yaman berada di Nusantara. Artinya apa? Artinya para Habib dari Yaman ini datang ke Nusantara saat Islam sudah sedemikian menyebar. Bahkan umat Islam Nusantara sudah penuh perjuangan dalam tujuan mengusir penjajah, serta mengamankan akidah Ahlus Sunnah. Karena mereka didatangkan oleh Belanda, tentu para Habib dari Yaman ini tidak mengalami ikut perang terhadap Belanda. Sebab mereka didatangkan langsung oleh Belanda sendiri. Di Nusantara, Habib dari Yaman diangkat Belanda menjadi Kapitan Arab, Mufti, dan sejumlah jabatan administratif lainnya. Tidak cuma itu, tertulis bahwa Habib Yaman ditugaskan Belanda menjaga stabilitas keamanan dalam bidang keagamaan. Sebab pasca Perang Diponegoro, pemberontakan dari kaum tarekat masif menyerang Belanda. Jurnaba.com menulis bahwa Belanda merasa kewalahan menghadapi serangan kaum tarekat. Untuk meredam perlawanan kaum tarekat, Belanda mendatangkan Habib Yaman. Tugas mereka adalah membuat fatwa bahwa tarekat itu haram. Tujuannya, agar serangan dari kaum tarekat pada Belanda melemah. Dan inilah yang terpenting untuk dipahami. Dalam keterangan Kiai Haji Agus Sunyoto, Sayyid Hijaz berbeda dengan Habib Yaman, baik secara genealogi, kecenderungan maupun tugasnya di Nusantara. Sayyid Hijaz datang ke Nusantara untuk berdakwah dan berasimilasi dengan warga lokal. Habib Yaman didatangkan Belanda. Tak heran jika mereka cenderung membangun sekat feodal ala-ala penjajahan Belanda. Secara implisit masihkah belum eksplisit? Secara tersirat masihkah belum tersurat? Ketika Kiai Agus Sunyoto menyebut mereka beda dengan Sayyid Hijaz secara genealogi, jangan Anda minta diperjelas lagi.